Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 22 November 2020 adalah Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka sebagai seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kamu memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah di dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Dan Injil yang tadi kita dengarkan bersama berbicara tentang datangnya kembali Yesus sebagai Raja untuk mengadili kita semua. Dia adalah Raja kasih, dan kriteria pengadilannya adalah seberapa besar kita sungguh-sungguh menghidupi semangat kasih itu.
ukuran yang ia pakai untuk menentukan siapa selamat atau tidak adalah kasih sebagai buah dari iman. Sejauh mana kita karena dikuasai oleh cinta kasih Tuhan, karena pikiran dan hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan, lalu kemudian hidup kita mengalirkan kasih, atau justru pikiran dan hati kita dikuasai oleh suatu kekuatan lain yang justru menjauhkan kita dari semangat mengasihi itu. Hari ini Yesus berbicara tentang kasih kepada orang-orang kecil, lemah, tak berdaya. Ukuran keselamatan kita, kriteria keselamatan adalah seberapa besar semangat mengasihi orang-orang yang kecil, lemah, dan tak berdaya itu sungguh-sungguh menjadi cara hidup kita. Yang nampak bukan hanya sekali-kali, ya, sesekali, tapi yang menjadi cara hidup kita setiap kali kita mendengar ada orang yang susah, menderita, dan membutuhkan pertolongan, kita akan tergerak oleh belas kasihan dan berusaha untuk mencari pertolongan, membantu orang-orang yang seperti itu. Sang Raja Kasih dengan caranya sendiri mengajak kita untuk menyadari kembali, hanya kasih yang membawa sukacita kekal. Hanya kasih yang memungkinkan kita mendengarkan kata-kata Yesus, masuklah dan nikmatilah sukacita abadi di dalam kerajaan surga. Hari ini kita disegarkan kembali, ingatan kita disegarkan kembali untuk menyadari betul anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hidup dalam semangat Sang Bapa, semangat Yesus. Dan semangat itu adalah semangat cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada sama, cinta kasih kepada alam ciptaannya. Kita diingatkan bahwa ini bukan suatu yang hanya ada sewaktu-waktu, tapi sebagai suatu cara hidup yang mesti nyata setiap saat dalam kerajinan kita untuk berdoa, terutama mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Dan kemudian dari kesatuan dengan Tuhan itu mengalir segala yang indah, yang baik, yang berguna bagi orang-orang lain. Sang Raja Cinta pada saatnya ketika ia datang akan mempersilahkan kita untuk masuk kepada kekekalan sukacita. Karena kita telah menebarkan kasihnya kepada orang-orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita berdoa supaya itulah yang menjadi cara hidup kita dari hari ke hari. Buah dari iman kita kepada Tuhan yang adalah kasih. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.